Desa Bantarsari yang terletak di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dipimpin oleh Kades Lukmanul Hakim, serta terkenal dengan produksi jambu kristalnya, memiliki berbagai fenomena-fenomena unik dalam bidang politik, seperti masyarakat Bantarsari yang dikenal telah melek terhadap politik karena mengadakan diskusi politik, dan juga masyarakatnya yang beberapa telah maju dalam pemilihan legislatif, serta pergantian kekuasaan yang unik dalam pilkades. Di sini tim peneliti ingin melihat, mengingat bahwa masyarakat Bantarsari telah melek politik, apakah masih terjadi polarisasi karena pemilihan umum di masyarakat Bantarsari? Dan juga tim peneliti ingin melihat fenomena-fenomena politik terkini apa saja yang terjadi di Desa Bantarsari. Mengingat bahwa sebentar lagi pemilu 2024 akan segera dimulai. Nah, di Bantarsari ini sejak adanya pemilu, terutama pileg, itu beberapa masyarakat kita ada yang jadi caleg, gitu ya. Ada yang DPR RI, ada yang provinsi, bahkan ada yang DPRD kabupaten. Nah, secara fakta lapangan berarti kan mereka ingin berkontestasi dan peduli dong dengan adanya pileg gitu ya, termasuk pilpres begitu ya. Desa Bantarsari memiliki inovasi yang unik dan modern. Contohnya adalah pengadaan acara bedah buku dan diskusi politik mengenai politik identitas pada tanggal 14 Oktober 2023 yang mengundang Rocky Gerung sebagai panelis. Selain itu, Desa Bantarsari juga memiliki podcast sendiri yang dapat disaksikan di YouTube Desa Bantarsari. Pak Lukman Hakim selaku Kades menggunakan podcast itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai politik serta mempromosikan ekonomi desa, aktivitas desa, dan pariwisata desa. Warga Desa Bantarsari menerima adanya kampanye politik untuk pemilihan umum 2019 lalu dan 2024 mendatang dengan kedewasaan politik yang tinggi. Kampanye politik yang masuk ke Desa Bantarsari tidak terlalu menciptakan polarisasi politik yang signifikan. Secara keseluruhan, masyarakat Desa Bantarsari menghargai adanya perbedaan pilihan dalam politik dan menjalaninya dengan damai. Hanya ada beberapa cerita konflik, baik konflik fisik maupun verbal, yang terjadi di antara warga yang kami dapatkan dari penuturan beberapa narasumber. Terkait pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang, beberapa warga yang kami tanyai mengenai siapa calon presiden yang akan mereka dukung, ada sebagian warga yang sudah tahu akan memilih siapa, dan ada pula yang enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Warga desa tidak begitu mempersoalkan siapa yang akan terpilih nanti, karena mereka memiliki anggapan bahwa siapapun pemimpinnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di desa, karena adanya gap yang cukup jauh antara pemerintah pusat dan mereka sebagai warga desa. Warga desa hanya mengharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik yang tidak perlu, apalagi konflik di desa mereka. Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Bantarsari memiliki track record menarik dalam konteks pemilihan Kepala Desa Bantarsari. Pada Pilkades 2013, meskipun Pak Lukman melawan calon Kades petahana, hasilnya justru dimenangkan oleh Pak Lukman. Pada Pilkades 2019, Pak Lukman awalnya adalah calon Kades tunggal. Maka diajaklah istri Pak Lukman untuk ikut mencalonkan diri menghadapi Pak Lukman, suaminya sendiri. Uniknya, hari pagelaran Pilkades didesain seperti resepsi pernikahan, sebab kedua calonnya adalah suami istri. Dan hasilnya, Pak Lukman memperoleh 2.737 suara dan Ibu Silviani memperoleh 287 suara dengan tingkat partisipasi warga sebesar 65%. Tidak hanya melek politik, tetapi juga melek geopolitik. Mengenai penjajahan Israel terhadap Palestina, Desa Bantarsari telah aktif mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 2014. Selain itu, Desa Bantarsari juga aktif melakukan boikot terhadap produk-produk yang diduga pro terhadap Zionis Israel. Warga Desa Bantarsari yang melek politik benar-benar ditunjukkan melalui sikap dewasa mereka dalam menghadapi pemilu 2019 dan 2024 yang akan datang. Mereka berusaha menciptakan suasana damai selama pemilu dan juga saling menghargai perbedaan politik antar warga, karena mereka memahami bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar. Selain itu, fenomena-fenomena politik yang kini terjadi di Desa Bantarsari juga akan terus meningkatkan kedewasaan berpolitik mereka. Meskipun terjadi 1-2 konflik yang disebutkan oleh narasumber sebelumnya akibat perbedaan pendapat, tetapi peneliti percaya bahwa Desa Bantarsari siap dan dapat bersikap dewasa dalam menghadapi pemilu yang akan datang.